Kemudian 5 bulan nggak ada kabar. Terus saya telepon, oh belum, masih di UKK untuk sedang diverifikasi. Kemudian di UKK verifikasi sudah ditandatangani oleh ketua umum sama sekjen. Terus sudah ditandatangani lagi oleh Katib, tinggal Rois Am. Nah ini Rois Am kemarin siap untuk menandatangani, tapi PCNU Wonogiri harap melaksanakan pendidikan dasar kader Nahdlatul Ulama, PDPKPNU. Siap saya laksanakan, saya langsung penuhi apa yang diinginkan oleh salah satu ketua yang memimpin sidang di Kabupaten Wonogiri. Kemudian ketika dipenuhi, 1 minggu berikutnya juga nggak ada kabar. Saya telepon lagi, gimana Kiai, ini kok belum ada kabar? Wah ini Anda ada jenengan katanya kemarin waktu Jakman katanya mengepung Kongres Jakman di Donohudan. Yang bilang siapa Kiai? Ya ada, batu yang bilang tuh nggak jelas, nggak cek orangnya. Wong saya itu Kongres Jakman justru saya telepon-teleponan dengan Kiai Fahmi Akbar. Kiai Fahmi Akbar minta untuk berkoordinasi dengan PCNU Surakarta untuk membantu kaitannya dengan konsumsi baik untuk peserta maupun para penggembira. Saya koordinasikan dengan PCNU Surakarta, kemudian Klaten juga membantu 2.000 kopi dan 2.000 mangkok bakso. Kemudian saya bagi lainnya adalah nasi Surakarta 7 itu. Saya kirim, saya bagi-bagi. Memang saya juga minta izin, Laskar untuk membantu pelayanan di Donohudan. Saya sampaikan kayak gitu, saya nggak mengepung, saya membantu memberikan pelayanan kepada peserta dan penggembira yang datang ke Kongres. Saya banyak itu dari Laskar, dari Demak ada, dari berbagai kabupaten ada, membantu mengamankan jangan sampai ada diganggu Kongres Jakman. Saya nggak mungkin mengganggu, wong saya itu anti Habib, mau syarat mengganggu kaitannya dengan Jakman kayak gitu. Saya pun ketika mengirim orang-orang PWI ke situ pasti izin dengan ketua panitia. Nah ketika Laskar ini sedang jaga, kemudian saya ditelepon oleh Kiai Fahmi Akbar, Rois Am tidak berkenan, mohon ditarik mundur pasukannya. Saya tarik seperti itu. Jadi saya tidak mengepung, tapi justru saya membantu panitia dalam rangka untuk mensukseskan muktamar. Oh yaudah, kamu nanti tak sampaikan kepada Rois Surya, terus Rois Am. Kemudian 1 minggu lagi berikutnya, terus saya diminta membuat surat pernyataan pengunduran diri dari PWI. Nah, kebetulan pada saat itu saya juga memang mengundurkan diri dari PWI Jawa Tengah, karena saya kan double di ketua 1 PWI bidang keorganisasian di pusat. Pada saat itu saya sudah buat pengunduran diri, tapi khusus untuk Jawa Tengah saya kasihkan kepada ketua, dalam hal ini adalah Kiai Miftah Fakih, kemudian dikasihkan oleh Rois Am. Nah, kemudian 1 minggu lagi kan saya ada pelantikan di Pemalang. Kemudian Pemalang, kemudian ada video katanya dikirimkan kepada beliau Rois Am, bahwa panjenengan ini melakukan pelantikan lagi, kan sudah mundur. Coba sedikit jawab. Saya kan pengurus pusat, jadi saya mundur dari Jawa Tengah, tapi saya masih di pusat. Saya bisa melantik dimanapun PWI yang ada di seluruh Nusantara ini. Seperti itulah akhirnya sampai rame-rame itu. Kemudian PWNU datang ke Wonogiri, tapi tidak ke rumah saya, datang ke rumah Rois terpilih. Katanya intinya bahwa Rois Am tidak berkenan dengan saya, dan nanti mohon dalam waktu dekat ini akan ada surat untuk PCNU Wonogiri dan untuk menyelenggarakan konferensi ulang khusus untuk ketua. Nah, saya bilang sama Rois terpilih, apakah ada dalam ADRT konferensi kok hanya ketuanya saja? Biasanya kalau konferensi kan satu paket, ada Rois, milih Rois dulu, setelah Rois terpilih baru ketua. Nah, menanggapi surat tersebut itu, bahwa sebagai dasarnya itu kan persyaratan umum, saya dianggap tidak memenuhi persyaratan, padahal ketika sebelum pencalonan saya sudah diperiksa oleh pimpinan sidang yang saat itu dipimpin oleh PB, semua dianggap selesai, beres, tidak ada masalah, maka saya ditetapkan secara aklamasi. Namun dalam surat kemarin
katanya sesuai dengan pasal ini saya tidak memenuhi syarat. Secara umum ya, pengurusan harian harus seperti inilah. Saya kemarin kan sebelum menjadi ketua cabang yang keempat ini kan saya sebagai wakil ketua PWNU, dan itu SK-nya turun, berarti kan saya sebenarnya masuk dalam verifikasi lolos. Tapi kenapa ketika ini kalau nggak lolos, saya nggak tahu ada kepentingan apa, saya juga nggak paham seperti itu. Seperti itu Mas Yusuf, intinya sekilas itu yang perlu saya sampaikan. Intinya persyaratan sebenarnya secara ADART Perkum tidak ada masalah. Yang jadi masalah kan kalau rangkap jabatan tidak boleh merangkap jabatan dengan pengurus harian partai politik, dengan organisasi lain yang berafiliasi dengan organisasi yang anti Pancasila, seperti itu. Dan syarat ketika mau maju adalah satu, sudah pernah menduduki atau menjabat kepengurusan di PCNU maupun badan otonom dan memiliki sertifikat PMKNU. Nah, kalau saya ini berarti dianggap tidak memenuhi syarat, berarti yang salah siapa? Yang seperti itu. Yang mimpin itu juga pengurus PBNU sendiri, yang memverifikasi persyaratan pada saat pemilihan juga PBNU sendiri.